Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab yang ceritanya sungguh luar biasa. Yusuf di dalam kehidupannya, dia mengalami tragedi yang satu kepada tragedi yang lain. Yusuf dia dikenal di tengah keluarganya, dia adalah anak yang rajin. Bahkan dia adalah anak yang disayangi oleh orang tuanya. Satu saat, Yusuf karena kepolosannya, dia selalu menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Dia selalu menceritakan kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Dia harus dapat menerima kenyataan bahwa dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada rencana pembunuhan kepada Yusuf. Yusuf ketika dia mengalami tragedi di tengah keluarganya dan dia dijual, dan pada saat dia di rumah Potifar pun dia masih mengalami tragedi di dalam kehidupannya. So, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan pada saat Yusuf mengalami beberapa tragedi dalam kehidupannya? Dari tragedi yang satu kepada tragedi yang lain. Yusuf adalah anak yang setia, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi mengapa dia harus mengalami tragedi ini? Ingat saudara, rencana Tuhan bisa saja ada di balik setiap tragedi yang dialami oleh umat Tuhan. Ketika Yusuf di rumah Potifar, dia juga harus menerima kenyataan ketika dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada kesalahan yang terbukti. Tapi ketika di dalam penjara, Tuhan akan membuat dia, mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ketika dalam penjara bersama dengan kedua orang yang ada bersama-sama dengan dia, yaitu kepala juru minum dan kepala juru roti. Di mana ketika dua orang ini bermimpi, mereka lupa akan mimpinya dan mereka menceritakan. Ketika mereka menceritakan kepada Yusuf, Yusuf dapat memberitahukan semua arti dari mimpi kedua orang tersebut. Mengapa Yusuf dapat memberitahukan arti dari mimpi, memberitahukan mimpi dan bahkan artinya dari kedua orang tersebut? Alasannya yang pertama adalah yaitu dia dalam Kejadian pasalnya yang ke-40 ayat 8 mengatakan bagian B, lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Di tengah setiap tragedi yang Yusuf alami, Yusuf selalu merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan saudara, dalam setiap kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf, Yusuf masih dapat memberitahukan kepada kedua orang ini bahwa bukankah Allah yang memberitahukan mimpi? Dia mengakui kemahakuasaan Allah, bahkan dia memberitahukan kepada kedua orang ini. Tidak ada hal yang lain yang dapat membuat mereka percaya ketika Yusuf memberitahukan arti dari mimpi itu kepada mereka, dan itu sungguh luar biasa. Ketika salah satu dari mereka keluar dari penjara, yaitu kepala juru minum. Singkat ceritanya adalah ketika 2 tahun kemudian Firaun bermimpi dan Firaun lupa akan mimpinya. Dia menyuruh untuk mencari semua orang pintar di kerajaan, tapi tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan mimpi dan artinya. Ketika diingatnya Yusuf oleh kepala juru minum ini, dia memberitahukan itu kepada raja, dan intinya Raja Firaun menyuruh untuk memanggil Yusuf dan datang
hendak memberitahukan mimpi dan artinya. Ketika Yusuf datang, Yusuf memberitahukan, mendengar cerita dari Raja Firaun, kemudian dia memberitahukan mimpinya dan juga artinya. Mengapa Yusuf dapat memberitahukan arti dari mimpi Raja Firaun? Alasannya adalah di ayatnya yang ke-16, kitab Kejadian pasal 41, mengatakan seperti ini. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Di sini lagi kita dapatkan bahwa ketika Firaun memanggil Yusuf dengan alasan Yusuf mampu untuk memberitahukan mimpi dan artinya, Yusuf mengatakan, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah." Di dalam setiap keberhasilan Yusuf, dia selalu mengakui bahwa bukan karena dia, tetapi karena Allah. Dalam keberhasilan yang saya dan saudara alami, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan mengatakan itu karena saya? Keberhasilan itu karena saya. Kalau bukan saya ini tidak akan terjadi. Kalau bukan saya dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita mengatakan, kalau bukan Tuhan, maka ini tidak akan terjadi. Dalam setiap keberhasilan, dalam setiap kesuksesan yang kita alami, kita akui bahwa bukan sekali-kali aku, bukan sekali-kali saya dan saya, melainkan Tuhan. Saudara-saudara umat Tuhan, dari situ proses masih berlanjut. Ketika Yusuf dipromosikan untuk menjadi orang penting di dalam kerajaan Mesir. Saudara-saudara umat Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-39 mengatakan, "Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Ayat 40, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Saudara-saudara umat Tuhan, dalam setiap tragedi yang dialami oleh Yusuf, bagaimana Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi orang penting di istana. Ketika dia lewati setiap proses yang diizinkan Tuhan, pada akhirnya Yusuf mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Dia mendapatkan kekuasaan, otoritas kerajaan ada pada dia, dan dia mengatur segala sesuatu berjalan dengan baik melalui arti mimpi itu. Dari 7 tahun kelimpahan, mereka simpan makanan sampai nanti 7 tahun kelaparan, semua dapat berjalan dengan baik karena hikmat akal budi sorga yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Saudara-saudara, teman-teman orang muda, dimanapun saja berada, ingat, dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita menghadapi tragedi yang satu kepada tragedi yang lain, ingat saudara-saudara, jangan skip proses karena ada promosi di depan. Saudara-saudara, jalanilah proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tahu yang terbaik ada pada kita di depan. Harapan saya dan saudara adalah tetap setia di dalam Tuhan. Bukan hanya sukses di dunia ini, bukan hanya berhasil di dunia ini, tapi kerajaan sorga yang Tuhan sediakan boleh menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.